Saya tidak mengatakan tidak setuju pada sistem, tapi itu sebuah pilihan yang baku bahwa mereka ketika sekolah ya itulah sekolah gitu, itulah kampus ya. Mereka tuh disuruh belajar di kampus, belajar teori ya untuk belajar tahu ya kan. Mereka berkomunikasi sesama mereka, paling sama dosen atau dekan atau rektornya juga, tapi di sekitar itu aja lah ya kan. Nah ini tidak pernah mereka diajarkan bermasyarakat tuh bagaimana sih. Jadi kalau kita gambarkan sebuah kuadran, kita bagi 4 begini, sebelah kiri itu Anda belajar di kampus, Anda belajar teori, artinya Anda belajar tahu. Ya, kalau bahasa psikologinya, ada psikologi ya, ini Anda sedang belajar kognitif namanya, tahu saja. Ya, jadi umpamanya Anda tahu orang nyangkul itu bagaimana, teorinya bagaimana, tapi dia nggak pernah nyangkul. Baik, sebentar, kita ambilkan jadi biar dapat gambaran lebih jelas. Nah, ini dia. Seperti apa kuadran itu, Pak Bob, kuliah sedikit lah. Nah ini, Pak Bob silakan gambarkan, atau saya bantu gambarkan. Ya ini coba gambarkan sebuah kuadran saja dulu. Nah, di mana sebelah kiri kuadran itu Anda tulis kampus. Ini kampus ya? Ya. Kampus. Kampus. Di kampus itu Anda tulis lagi kata tahu. Tahu. Nah, di situ belajar tahu saja gitu loh ya? ini ya, belajar tahu saja. Nah, kalau umur mereka rata-rata 21, 23 ya. Itu kalau memang yang nggak mau nguprek itu dia akan nyebrang ke sana ya. Nyebrang ke sebelah kanan. Bergerak itu adalah kuadran masyarakat. Kesini. Atau saya istilahnya kuadran jalanan. Dan saya belajar di jalanan gitu ya. Sorry, saya belajar di jalanan. Nah, disitulah orang mulai dari tadinya belajar tahu, dia lalu belajar bisa bersama-sama dengan masyarakat. Jadi di sana itu you are learning to do and to be together. Kalau di sini learning to know ya, sampai learning to know ya gitu. Ini learning to know. Ya, learning to know. Know aja. To know. Know aja di sana do and be together. Do and together gitu. Do and together. Nah, di sana Anda bermasyarakat. Jadi kalau saja ya bayangan saya yang nggak sekolah ini ya, bagaimana saya yang cuma sampai 3 bulan aja. Ya, yang saya mencita-citakan bagi adik-adik dari UI, dari IPB dan lain-lainnya ya, itu saya bagi 2 itu yang namanya belajar tuh. Kita belajar teori ya, katakanlah setahun, belajar praktek setahun. Atau bagi-bagi, kita pagi-pagi datang kuliah itu kita langsung masuk loker, ganti boots dan sebagainya, kita ke lapangan, nanti siang makan, pulang, baru belajar. Pak, ini belum selesai dua kuadran kosong di sana. Apakah ini juga dalam rangka menggoblokkan itu? Apa yang mau Anda tulis di 2 kuadran pertama itu? Yang terakhir itu? 2 kuadran terakhir, kalau Anda sudah betul-betul belajar bisa setelah Anda belajar teori, artinya teori yang sudah Anda aplikasikan dan apa yang Anda aplikasikan Anda kerjakan terus-menerus itu istilahnya Anda naik ke kuadran atas, Anda menjadi terampil. Terampil itu di sini. Terampil. Ya, terampil. Bahasa sononya adalah skillful. Ya. Bila Anda mengerjakan sesuatu terus-terusan, Anda yakin sekali bahwa apa yang Anda kerjakan itu bisa Anda pertanggungjawabkan. Nah, di situ di samping skillful, Anda juga punya predikat lain, Anda adalah accountable, bisa bertanggung jawab. Accountable. Kenapa Anda bisa mempertanggungjawabkan? Karena Anda tanggap terhadap orang-orang di sekitar kuadran sebelah kanan tadi, ya kan? Nah, apa kata tanggap bahasa Inggrisnya? Anda bisa responsible. Anda tanggap. Jadi ada 3 predikat yang Anda dapat sana. Anda terampil, Anda accountable, dan Anda responsible. Nah, hasil-hasil itulah yang menyeberangkan Anda nanti ke kuadran berikutnya. Anda menjadi profesional. Ini ya, seret. Ya, profesional di situ. Bisa juga ditulis entrepreneur di situ. Entrepreneur. Nah, sampailah kira-kira. Dan begini, ini yang penting. Orang-orang yang nggak belajar dan membodohkan diri seperti saya, belajar menggoblokkan diri, saya belajar banyak di kuadran yang sebelah kanan.
Tetapi kan saya melingkar juga, akhirnya apa-apa yang Anda pelajari, Anda belajar beternak, saya lebih tahu beternak itu apa. Anda belajar agronomi, saya tahu agronomi itu apa. Jadi jangan disangka karena saya nggak sekolah, saya nggak tahu apa-apa. Bahkan terbalik, yang saya tahu belum tentu ada tahu. Gitu. Baik, itu ilmu tentang RBS. Kepanjangan RBS itu apa sih? Roda Bob Sadino. Betul. Itu bukan roda Bambang. Selain Mas Hendy, ada satu orang lain yang juga merasa katanya terinspirasi oleh Mas Bambang. Siapa ya, Dik? Siapa gerakan? Kita lihat. Tinggi juga nih. Halo Mas, Apa kabar? baik, luar biasa. Luar biasa. Sony. Halo Om Bob. Apa kabar? Good, Sony. Good. Halo Mas. Kalau ini pengusaha terpengaruh oleh ini oke. Lah kalau urusannya tampil di TV, apa hubungannya kok terpengaruh dengan seorang Bob Sadino? Apa ceritanya? Jadi saya pernah berapa kali ketemu Om Bob, dikenalin temen waktu itu, kemudian sempet deket, ngobrol-ngobrol, sempet ke rumahnya Om Bob belajar, ya kan? Tapi ya itu ilmunya. Belajar, jangan kata belajar, digoblok-goblok. Iya, belajar dari orang goblok. Jadinya ya goblok juga. Sebentar, Ya. kalau kemudian Anda belajar pada dia, Nah. itu kan cuma kuadran itu saja kah? Atau ada yang lain? Sebenarnya apa yang Om Bob ajarkan adalah bahwa kita perlu lebih tahu yang namanya streetwise. Kebijaksanaan orang jalanan. Iya, ilmu jalanan. Karena disitulah pendidikan yang sebenarnya. Ya, mohon maaf, bukan berarti pendidikan formal tidak penting. Tetapi kalau kita benar-benar mau jadi manusia yang lengkap, kita perlu mempelajari dua hal ini. Dan menurut saya dari pengajaran Om Bob adalah di jalanan itu ilmunya ya, the real knowledge ada di situ. Terus, kalau Anda kemudian mendapat ilmu dari itu, yang bisa Anda terapkan itu apa? Karena Anda di TV begitu kan, Iya. atau dalam bisnis yang mungkin tidak jualan kebab, tidak jualan telur gitu misalkan. Akhirnya saya kemudian berpikir untuk menjadi pengusaha juga. Orang yang kesekian yang sudah diracuni oleh Pak Bob Sadino. Dengar ya adik-adik, di Indonesia ini itulah yang kita kekurangan. Iya. Kata statistik, Indonesia tuh punya pengusaha hanya 0,18%. Sedikit sekali. Di seberang sana hanya 1 jam jauhnya di Singapura, Singapura. 7,4%. Padahal Padahal di negara dunia ini rata-rata kalau 2% saja udah bagus. Iya. Gitu. Indonesia hanya 0,18%. Kasihan deh lo. Sampai sekian, Anda terakhir belajar dari beliau kapan? Mungkin setahun yang lalu kurang setahun lebih. yang ya. lalu. Setahun yang lalu. Kita sering intens kadang-kadang telepon, "Bu, apa kabar?" gitu kan. Di mana gitu. Saya ya kebetulan kalau memang pas ada waktu saya main ke rumahnya. Street apa tadi? Streetwise. Streetwise dan street smart. Iya. Streetwise dan street smart. Kalau Mas Hendy berapa lama belajar? Lumayan lama, 3 tahun. 3 tahun. Terutama ilmu street smart tadi. Bangun bisnis. Selama setahun dan 3 tahun, Mas Sony itu. Iya. Setahun Anda. Tapi saya nggak pakai celana ini. Itu nggak saya apa-apa. sesalkan. Lagi dua. Ini juga. Kalau ilmu Banyak begitu. bulunya, malu. Oke. Tidak termasuk bagaimana bercelana pendek kan? Iya, ada kan yang harus ditiru, ada yang enggak. Nyindir gua nih. Ada. Mas Hendy, Anda juga mempelajari tentang bagaimana menjual. Karena bisa dibilang begini, kalau saya melihat beliau orang yang kontroversial dengan ucapannya, Ya. dengan pakaiannya. Ya. Betul. Apakah itu juga kalian pelajari? Anda berdua pelajari? Ya, jadi hal-hal yang sifatnya ekstrim, kontroversi itu juga ternyata menjadi cara marketing juga yang ampuh gitu, dan sehingga banyak cara-cara yang ekstrim juga yang saya gunakan sehingga memperkenalkan bisnis saya dan produk saya Kebab Turki Babraf ini menjadi lebih bombastis karena ilmu-ilmu Om Bob juga. Mas Sony? Kalau saya melihatnya, yang saya selalu ingat ya, bahwa Om Bob selalu ngajarin bahwa orang pinter itu karena pinternya, dia mau mulai satu usaha, banyak mikir. Dia nih.
Ya kan? Jadi kalau ada katakanlah ada projection, ada satu business plan, itu dipelajari bener, ya kan? Makanya nggak mulai-mulai. Kalau orang goblok, mulai aja sambil jalan gitu. Toh jalan kan ini Gitu. apa yang dia ceritakan sebetulnya udah apa yang kita diskusikan, karena business plan itu tidak pernah menghasilkan produk. Namanya Planning. plan ya bukan produk. Planning itu menghasilkan planning dan planning lagi, dan lebih gila lagi ada plan B. Plan B nggak ada, contingency. Untung gak ketemu sama profesor dari ekonomi loh. Bisa berantem ini namanya. Sebentar, Mas Sony, kalau saya melihat Anda, maka saya berpikir Anda mestinya jauh lebih terdidik daripada yang dua inilah. Betul. Artinya bahwa kalau kemudian kita harus membandingkan dengan ilmu formal begitu, Iya. tentu saja kemudian bisa dibilang ini hampir tidak masuk akal, Iya, gitu iya. kan? Dan Anda masih percaya dengan itu? Sebenarnya saya melihat dari sudut pandang yang seperti ini. Jadi bahwa betul tadi Om Bob katakan ada kognitif ya, ada pelajaran formal. Kalau saya pribadi tidak menghilangkan itu. Tetapi saya kombinasikan dengan ajaran Om Bob bahwa kita juga harus melihat sisi lain, kuadran lain, ya kan? Sisi yang disebut tadi jalanan itu. Nah, sehingga kita menghasilkan sesuatu jadi sinergi dari dua kuadran ini yang betul-betul membuat sesuatu yang baru. Kalau saya melihatnya, Om Bob pendekatannya adalah itu tadi, street smart, street wise. Jalan aja, lakukan ya kan, sambil kita perbaiki sambil jalan. Jangan kebanyakan mikir.